Nah, jadi saya ceritanya udah ambil PPJB-nya di notarisnya namanya Pak Hartanto. Jadi saya bikin video ini hanya untuk dokumentasi, mendokumentasikan. Jadi pengalaman saya ya untuk membeli rumah secara KPR dengan ya DP yang tidak banyak. Jadi yang pertama itu pasti ada rasa takut juga karena ya kalau dibilang sih uang segitu juga untuk saya tuh banyak banget sih karena memang punyanya cuma segitu. Jadi saya cerita sedikit aja tentang pengalaman nih ya. Ini rumah pertama kali ya saya mau beli rumah dan itu pun KPR di daerah Ciledug dengan harga 800 juta. Jadi saya nggak tahu apa-apa nih untuk pembelian rumahnya itu harus gimana tuh nggak ngerti. Jadinya saya ya berusaha cari-cari di YouTube, baca-baca supaya nggak ketipu lah, nggak apa ya nyiapin duit berapa memperkirakan habisnya tuh berapa karena ada biaya lain-lain juga. Nggak cuman DP aja, tapi di luar itu untuk biaya proses notaris, KPR, bank. Nah, itu tuh ada biaya tersendiri ya. Jadi kita harus siapin duit buat biaya itu. Jangan sampai nanti kita DP, oke, 10% bisa DP. Harga rumah 800. 10%-nya kan 80 juta. Nah, kita udah santai-santai tuh 80 juta. Enggak, itu baru DP-nya aja belum biaya lain-lain. Nanti biaya lain-lainnya mungkin bisa sampai 50 jutaan. Jadi kita harus siapin uang segitu. Nah, itu juga saya taunya dari info-info di YouTube, terus dari teman-teman juga ngasih tahu kayak gitu, tanya sana sini supaya nanti nggak kaget. Tahu-tahu nanti ada biaya lain-lain kita nggak punya duit buat bayar. Nah, bisa-bisa batal akad kalau kita nggak bisa bayar itu. Nah, jadi rumah saya itu harga 800, saya DP bisa 100 lah. Jadi nanti sisanya saya juga udah siapin masih punya waktu sampai Januari. Januari itu rumah jadi, terus proses KPR Bank itu di Januari. Sekarang masih bulan November tanggal 10. Jadi masih ada waktu untuk ya mudah-mudahan bisa bayar biaya-biaya lain-lainnya itu ya. Jadi tadi saya ke notaris yang namanya Pak Hartanto. Nah, tadinya itu saya juga masih was-was, namanya juga belum pernah ya. Jadi banyak yang cerita kalau KPR Bank developer itu banyak yang bohong, banyak yang nipu. Takutnya saya kena gitu loh. Ya takutnya aja ya. Cuman ya saya bersyukur juga sih. Ini ada developer yang mau bantu. Tadinya kan 10% nggak bisa dari harga 800 tuh 10% nggak bisa. Akhirnya usahain sampai saya bisa oke lah DP 100 juta. Nah itu bisa dan dibantu ya pokoknya dibantu lah itu sama yang namanya ya nggak usah saya sebutin sih karena nanti kalau ini jadi diupload terus orang yang nggak ini ya gitu deh. Oke, kok gelap ya? Iya, aduh kebanyakan lagi ngasihnya berapa tadi ya? Semprot dulu karena pandemi ya, biar steril. Nah, jadi ini bentuk PPJB-nya tuh jadi kayak gini nih. Udah rapi dalamnya itu ada perjanjian. Perjanjian-perjanjiannya apa aja yang disepakati oleh penjual pembeli. Di situ ada ya. Jadi kalau misalnya nanti batal akad itu tidak jadi ambil KPR ya kan dari bank, entah itu ditolak bank atau pihak pembeli nggak bisa melanjutkan proses KPR. Nah, itu nanti uangnya itu akan dikembalikan 100%, di situ ada tertulis ya. Jadi mudah-mudahan dengan PPJB ini aman ya. Cuman tadinya sih saya masih nggak percaya tuh sama PPJB itu bener-beneran bisa ini nggak ya bisa mengikat. Jadi intinya saya tuh cuma takut ketipu aja.
mudah-mudahan sih saya ya mudah-mudahan kayaknya Pak developer yang saya yang ini nih baik gitu loh. Ya, jadi mudah-mudahan bener. Jadi itu aja pengalaman saya. Cuman saya mau berbagi trik nih. Kemarin ini yang misalnya ya, saya share share aja nih caranya. Misalnya memang ada yang mau KPR terus nggak percaya sama developer atau ya pokoknya orang yang menjual rumah. Kalau misalnya kalian ngobrol-ngobrol masalah rumahnya, terus nanti dijelas-jelasin, nah itu bisa kalian record ya menggunakan HP. Jadi recordnya itu kan suara aja tuh. Terus tetap bisa ngerekam walaupun kalian itu buka WhatsApp, buka macam-macam itu masih bisa ke record. Jadi bisa di record itu yang pertama untuk suara aja dan bisa ngerekam secara diam-diam ya. Banyak aplikasi tuh. Jadi kalian harus gunain dua HP. Jadi itu nanti apa ya? Berkaitan HP-nya itu berhubungan. Banyak aplikasinya ya coba kalian cari sendiri misalnya ada di Play Store. Jadi walaupun HP kalian itu posisi mati, kalian nggak buka kamera, nah itu sebenarnya bisa direkam pakai HP yang udah kalian hubungkan. Jadi orang itu nggak tahu kalau sebenarnya kita rekam. Ya kita bawa HP, kita tenteng-tenteng aja biasa. Kadang kita arahin ke orang-orangnya, kita ambil gambarnya kita supaya kira-kira dapat nggak gambar orangnya gitu bisa. Itu semua kerekam di HP yang satunya ya. Jadi walaupun jaraknya jauh itu tuh selama ada koneksi itu bisa record ya. Jadi secara diam-diam. Nah, itu bisa untuk bukti misalnya nih kayak misalnya saya kemarin ya, misalnya saya kemarin itu kan tanda tangan PPJB. Nah, itu banyak tuh yang diomongin, tapi kan nggak ada buktinya. Cuman omongan doang kan nggak besok misalnya ada apa-apa kan nggak bisa dibuktikan. Nah, itu bisa saya record, saya rekam ya nggak pakai aplikasi itu bisa jadi suara dan gambarnya itu video bisa direkam videonya pakai HP yang satunya ya. Kemarin sebenarnya saya juga udah gitu sih melakukan kayak gitu bukannya nggak percaya. Saya juga cuman antisipasi aja jaga-jaga aja. Terus maksudnya saya mau share buat teman-teman ntar kalau misalnya ada yang mau ya misalnya ada yang nggak percaya gitu. Oke. Jadi semua bukti itu udah punya, kalian udah punya. Yang pertama record pakai HP kalian, itu bisa. Kemudian kedua tuh pakai aplikasi di Play Store itu. Jadi dia bentuknya video. Jadi semua gambar, semua percakapan itu tuh semua bisa masuk di HP yang satunya, pakai HP kalian. Jadi terhubung nanti. Jadi gitu aja supaya menguatkan. Oh ini ada bukti selain tanda tangan PPJB, kalian punya data apa bukti orang-orangnya tuh ngomongin apa aja waktu itu katanya mau kasih ini, kasih itu. Nah, itu semuanya udah kerekam jadi bisa dibuktiin misalnya terjadi sesuatu. Oke, gitu aja dari saya. Intinya saya bukannya nggak percaya ya, saya cuman mau share aja cara supaya memantapkan lagi kalian yang mau yang belum percaya lah intinya. Ya mudah-mudahan saya ini juga bener sih, saya juga belum bisa yakin 100% ya, belum bisa tenang sebelum rumahnya itu jadi, sebelum rumahnya itu saya tempatin. Karena emang udah DP begitu gede, kalau misalnya itu, misalnya nih apesnya saya terus hilang gitu, waduh, saya juga nangis juga tuh. Uang segitu dapatnya aja susah, kan terkendala DP-nya, DP-nya itu kan uangnya segitu tuh ngumpulinnya juga sampai banting tulang, udah badannya tulang semua dibanting-banting kan juga remek dah. Jadi bakalan nangis ya kalau itu misalnya nggak bener. Bangunnya telat, jadinya telat pun saya ini kok masih was-was. Mudah-mudahan bangunnya bisa jadi tepat waktu di bulan, tulisannya sih di bulan Januari tanggal 31 Januari itu udah jadi rumahnya. Jadi saya bisa tempatin di bulan Februari mungkin ya Februari akhir karena ditunggu dulu kalau rumah baru jadi kan masih bau cat lah, bau macem-macem.
Jadi nggak bisa langsung ditempatin. Cuman kan kalau misalnya Februari udah bisa pindah kan saya nggak perlu bayar nerusin kontrakan saya yang sekarang gitu. Jadi uang yang untuk bayar kontrakan bisa untuk cicilan rumah dan saya jadi punya rumah. Jadi begitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya mudah-mudahan kalau ini saya upload di YouTube ada yang nge-like, ada yang ya gitu dah, walaupun video masih baru pertama dan saya nggak tahu harus ngomong apa sih, ngomongnya juga berantakan. Ya mudah-mudahan video selanjutnya jadi lebih baik. Oke, terima kasih.